DPP PKS menerima kunjungan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta jajaran Partai Nasdem dan PKB. Dalam kunjungan itu, PKS menyajikan berbagai makanan dengan warna oranye dan hijau, namun tidak ada yang berwarna biru. Saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan-makanan ini sebenarnya pesanan Waketum Nasdem, Pak Ahmad Ali ini, kata Presiden PKS Ahmad Syaihu dalam sambutannya di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau, apa ini ya Bang yang mau disiapkan? Biasanya PKS kambing, ya sudah disiapkan kambing, sambungnya. Syaihu kemudian meminta maaf kepada Nasdem lantaran tidak ada makanan berwarna biru. Sebab, yang disajikan ialah hanya makanan berwarna oranye dan hijau. Cuma saya mohon maaf nih kepada Pak Ali dan jajaran Nasdem kalau tadi penyajiannya seperti itu adanya. Saya coba berusaha melengkapi dengan berbagai cita rasa, tapi cari tadi sambal-sambalnya yang warna biru nggak ada. Ada yang warna hijau ada yang warna oranye, ujarnya. Syaihu mengatakan selain sambal, juga ada sajian buah-buahan berwarna orange dan hijau. Dia menuturkan tidak ada maksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, lantaran tidak adanya makanan berwarna biru dalam sajian kunjungan itu. Begitu juga dengan buah-buahannya ada yang orange ada yang hijau, sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, ungkapnya. Sementara itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku tidak masalah jika tidak ada warna biru dalam sajian itu. Dia kemudian menyinggung biru lain yang telah meninggalkan koalisi. Jadi tidak perlu Nasdem juga selalu, tidak perlu tampil, yang penting cita-cita, harapannya bisa terwujud. Nah kalau sama-sama ada biru di situ rasanya ada biru yang meninggalkan kita, tuturnya. Menyongsong kemenangan pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati saya banggakan, saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan ini sebenarnya pesanannya Pak Ahmad Ali ini. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau. Apa nih Bang yang mau disiapkan? Biasanya kalau PKS kambing katanya. Ya udah kita siapkan kambing. Cuma saya mohon maaf nih ke Pak Ali dan seluruh jajaran Partai Nasdem, kalau tadi penyajiannya ya seperti itu barangkali adanya, saya coba berusaha untuk melengkapi dengan berbagai cita rasa ya, tapi cari tadi sambal-sambalnya ternyata yang berwarna biru nggak ada. Ya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange. Begitu juga dengan buah-buahannya, ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem. Insya Allah koalisi kita akan kompak dan mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa mengantarkan kepada kemenangan. Kita ke berita pertama, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan nama koalisi perubahan tetap dipertahankan tanpa embel-embel. Adapun hal itu disampaikan Ali saat berpidato pada kunjungan Nasdem dan PKB ke kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Selasa 12 September 2023 hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Baru saja tadi berlangsungnya pertemuan dari petinggi Partai Kebangkitan Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem ke kantor PKS di Jakarta Selatan. Adapun tadi pada pidatonya Wakil Ketua Umum dari Nasdem Muhammad Ali menyampaikan pesan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan agar nama koalisi perubahan untuk tetap dipertahankan. Adapun hal itu sebelumnya terkait dari Demokrat yang menginginkan bahwa nama koalisi perubahan diganti karena telah partai besutan dari SBY tersebut memutuskan keluar dari koalisi. Adapun tadi dari hasil pertemuannya dikatakan dari Presiden PKS, Syaihu mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup hangat dan sangat positif. Kemudian dikatakan bahwa nantinya dari hasil ataupun suasana pertemuan tersebut akan disampaikan pada rapat Majelis Syuro yang akan dilangsungkan pekan ini. Adapun Majelis Syuro ataupun rapat Majelis Syuro itu akan menentukan sikap PKS dari dipilihnya Muhaimin Iskandar ataupun Ketua PKB tersebut jadi pendamping dari
Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kira-kira itu sudah yang bisa saya laporkan. Pemirsa, saat ini Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar sudah tiba di markas DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta pada Selasa 12 September 2023. Berdasarkan pantauan tim Tribun News di lokasi, Anies maupun Caimin tiba sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak mengenakan baju putih. Baik Anies dan Caimin terlihat mengenakan kemeja putih dan langsung disambut hangat oleh elit PKS. Sementara itu, Anies Baswedan juga mengatakan Anies menjelaskan sebelum dia masuk ke markas PKS mengenai istilah perubahan yang ia perjuangkan bersama Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Salah satunya yang ia bawa adalah mengenai perubahan. Mereka merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan dalam penyusunan kebijakan sehingga kemajuan yang saat ini sudah dilakukan bisa diteruskan. Pemirsa, sebelum kedatangan Anies Baswedan dan juga Caimin, jajaran pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Nasdem telah tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Kedua elit partai datang bersama menumpangi mobil yang sama. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, sekira pukul 11:54 waktu Indonesia Barat, mereka yang satu mobil diantaranya ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, kemudian Ketua Fraksi Nasdem di DPR Robert Rowe, ada pula Waketum PKB Jazilul Fawait, serta Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim. Sementara itu, ada pula Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulak, menyusul kemudian Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Kehadiran mereka itu pun langsung disambut oleh pengurus DPP PKS secara hangat. Di antaranya, penyambutan dilakukan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid. Kemudian Ketua DPP PKS Muzammil dan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Mereka tampak memasuki lobi kantor DPP PKS di Jakarta Selatan pada siang hari ini. Pemirsa, pasangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini memang sudah tiba di lokasi atau markas dari PKS ini. Kunjungan tersebut memang sudah dinantikan oleh PKS sebelum mereka menggelar musyawarah Majelis Syuro. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya bakal menerima kehadiran Caimin terlebih dahulu, baru setelahnya menggelar musyawarah Majelis Syuro. Ini merupakan kali pertama ketiga parpol dalam koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS bertemu secara formal setelah deklarasi Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar pada awal September lalu. Perlu diketahui pula pemirsa, ketika deklarasi pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu hanya dihadiri oleh PKB dan juga Nasdem, sedangkan PKS kala itu tidak hadir.
Kunjungan hari ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas duet Anies dan Caimin. Salah satunya mereka akan menentukan tim pemenangan untuk kedua calon pasangan yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024. Baik, saya terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada Musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada Musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya, basis nasionalis. Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong kampret, selesai sudah. Kita song-song masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat. Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya, dan selebihnya nanti Pak Abdul Muhaimin dan Pak Anies Rashid Baswedan atau dari Nasdem yang menjawab. Silakan. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat, KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita song-song masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira itu ya. Baik, dipersilakan Pak Anies atau Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden PKS, Ketua Umum PKB, dan calon Presiden Mas Anies Baswedan. Atas nama Partai Nasdem, kami mohon maaf karena tadi Wakil Ketua Umum dan beberapa petinggi partai ada hajat yang tidak bisa diwakilkan. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada PKS, dan sekali lagi kami sungguh berbesar hati atas sambutan yang penuh persaudaraan, persahabatan, dengan sajian yang mengenyangkan lahir dan batin. Masya Allah, kebulinya enak sekali. Semoga teman-teman media yang hadir juga tadi ikut merasakan kegembiraan ini. Kami hanya ingin menyampaikan satu petikan yang tadi mencuat di ruangan. Jadi ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Jadi kami mohon semoga Majelis Syuro segera berlayar bersama dengan koalisi ini
semakin cepat, semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Anies. Tadi terkait dengan dukungan dari KSPSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah, rekam jejak yang ada selama ini memang mendepankan itu. Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya. Bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan. Begitu juga di Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan. Itu juga yang akan jadi prinsip ke depan. Dan kita tahu di dalam membuat sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan semua faktor dan tidak bisa sekedar semua hitam putih, ganti semua, tetap semua. Pada saat krisis kemarin, COVID misalnya, UMP di Jakarta itu mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor yang terdampak, maka UMP-nya tidak naik. Tapi bagi sektor yang tidak terdampak, bahkan meningkat salesnya, seperti sektor kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker itu justru mengalami peningkatan. Nah, di situ UMP-nya naik. Jadi seperti huruf K. Artinya kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu, di mana semua sama. Tidak. Ada sektor yang memang maju, berkembang di masa pandemi. Kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan usulan yang tadi. Kami terima usulannya dan kami sampaikan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyusun kebijakannya supaya sesuai dengan prinsip keadilan, gitu ya. Kemudian terkait yang tadi, begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibolduser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah, kemudian misalnya masyarakat di Bukit Duri, sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri
pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya, melalui fasilitasi yang tidak sebentar, tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya. Gitu ya jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi singkat saya mungkin Pak Presiden, tadi ada soal Yalal Waton, tadi mungkin maknanya bisa disampaikan. Dan terakhir untuk Pak Anies, ada titipan Pak, karena mungkin banyak yang menanyakan soal nama koalisi tadi dari Kumpar. Iya, jadi ketika saya di sini hari Sabtu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwasanya ahlan wa sahlan wa marhaban pada PKB atas bergabungnya ke koalisi perubahan. Tapi karena tadi saya juga menghormati musyawarah majelis syuro, ya saya nggak bisa hadir di Surabaya, mohon maaf. Tapi tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Yalal Waton. Dan alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Saya kira itu ya. Oh, sebenarnya kan namanya tetap perubahan, bukan? Kalau pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan, bukan? Jadi nanti kita bahas, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah, karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal. Jadi perubahan itu kata kuncinya, itu tetap. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya dan kita foto dulu sebentar mungkin di depan, silakan ambil foto. Gandeng. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk DPP PKS menerima kunjungan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta jajaran Partai Nasdem dan PKB. Dalam kunjungan itu, PKS menyajikan berbagai makanan dengan warna oranye dan hijau, namun tidak ada yang berwarna biru. Saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan-makanan ini sebenarnya pesanan Waketum Nasdem, Pak Ahmad Ali ini, kata Presiden PKS Ahmad Syaihu dalam sambutannya di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau, apa ini ya Bang yang mau disiapkan? Biasanya PKS kambing, ya sudah disiapkan kambing, sambungnya. Syaihu kemudian meminta maaf kepada Nasdem lantaran tidak ada makanan berwarna biru. Sebab, yang disajikan ialah hanya makanan berwarna oranye dan hijau. Cuma saya mohon maaf nih kepada Pak Ali dan jajaran Nasdem kalau tadi penyajiannya seperti itu adanya. Saya coba berusaha melengkapi dengan berbagai cita rasa, tapi cari tadi sambal-sambalnya yang warna biru nggak ada. Ada yang warna hijau, ada yang warna oranye, ujarnya. Syaihu mengatakan selain sambal, juga ada sajian buah-buahan berwarna orange dan hijau. Dia menuturkan tidak ada maksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, lantaran tidak adanya makanan berwarna biru dalam sajian kunjungan itu. Begitu juga dengan buah-buahannya, ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, ungkapnya. Sementara itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku tidak masalah jika tidak ada warna biru dalam sajian itu. Dia kemudian menyinggung biru lain yang telah meninggalkan koalisi. Jadi tidak perlu Nasdem juga selalu, tidak perlu tampil, yang penting cita-cita, harapannya bisa terwujud. Nah kalau sama-sama ada biru di situ rasanya ada biru yang meninggalkan kita, tuturnya. Menyongsong kemenangan pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan ini sebenarnya pesanannya Pak Ahmad Ali ini. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau,
Apa nih Bang yang mau disiapkan? Biasanya kalau PKS kambing katanya. Ya udah kita siapkan kambing. Cuma saya mohon maaf nih ke Pak Ali dan seluruh jajaran Partai Nasdem. Kalau tadi penyajiannya ya seperti itu barangkali adanya. Saya coba berusaha untuk melengkapi dengan berbagai cita rasa ya. Tapi cari tadi sambal-sambalnya ternyata yang berwarna biru nggak ada. Ya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange. Begitu juga dengan buah-buahannya, ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem. Insya Allah koalisi kita akan kompak dan mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa mengantarkan kepada kemenangan. Kita ke berita pertama, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan nama koalisi perubahan tetap dipertahankan tanpa embel-embel. Adapun hal itu disampaikan Ali saat berpidato pada kunjungan Nasdem dan PKB ke kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Selasa 12 September 2023 hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Baru saja tadi berlangsungnya pertemuan dari petinggi Partai Kebangkitan Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem ke kantor PKS di Jakarta Selatan. Adapun tadi pada pidatonya Wakil Ketua Umum dari Nasdem Muhammad Ali menyampaikan pesan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan agar nama koalisi perubahan untuk tetap dipertahankan. Adapun hal itu sebelumnya terkait dari Demokrat yang menginginkan bahwa nama koalisi perubahan diganti karena telah partai besutan dari SBY tersebut memutuskan keluar dari koalisi. Adapun tadi dari hasil pertemuannya dikatakan dari Presiden PKS, Saiku mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup hangat dan sangat positif. Kemudian dikatakan bahwa nantinya dari hasil ataupun suasana pertemuan tersebut akan disampaikan pada rapat Majelis Syuro yang akan dilangsungkan pekan ini. Adapun Majelis Syuro ataupun rapat Majelis Syuro itu akan menentukan sikap PKS dari dipilihnya Muhaimin Iskandar ataupun Ketua PKB tersebut jadi pendamping dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kira-kira itu sudah yang bisa saya laporkan. Pemirsa, saat ini Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar sudah tiba di markas DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta pada Selasa 12 September 2023. Berdasarkan pantauan tim Tribun News di lokasi, Anies maupun Caimin tiba sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak mengenakan baju putih. Baik Anies dan Caimin terlihat mengenakan kemeja putih dan langsung disambut hangat oleh elit PKS. Sementara itu, Anies Baswedan juga mengatakan Anies menjelaskan sebelum dia masuk ke markas PKS mengenai istilah perubahan yang ia perjuangkan bersama Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Salah satunya yang ia bawa adalah mengenai perubahan. Mereka merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan dalam penyusunan kebijakan
sehingga kemajuan yang saat ini sudah dilakukan bisa diteruskan. Pemirsa, sebelum kedatangan Anies Baswedan dan juga Caimin, jajaran pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Nasdem telah tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Kedua elit partai datang bersama menumpangi mobil yang sama. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, sekira pukul 11.54 waktu Indonesia Barat, mereka yang satu mobil diantaranya ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, kemudian Ketua Fraksi Nasdem di DPR Robert Rowe, ada pula Waketum PKB Jazilul Fawait, serta Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim. Sementara itu, ada pula Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB, Maman Imanulak. Menyusul kemudian Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syahroni. Kehadiran mereka itu pun langsung disambut oleh pengurus DPP PKS secara hangat. Di antaranya, penyambutan dilakukan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid. Kemudian Ketua DPP PKS Muzammil dan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Mereka tampak memasuki lobi kantor DPP PKS di Jakarta Selatan pada siang hari ini. Pemirsa, pasangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini memang sudah tiba di lokasi atau markas dari PKS ini. Kunjungan tersebut memang sudah dinantikan oleh PKS sebelum mereka menggelar musyawarah Majelis Syuro. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya bakal menerima kehadiran Caimin terlebih dahulu, baru setelahnya menggelar musyawarah Majelis Syuro. Ini merupakan kali pertama ketiga parpol dalam koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS bertemu secara formal setelah deklarasi Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar pada awal September lalu. Perlu diketahui pula pemirsa, ketika deklarasi pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu hanya dihadiri oleh PKB dan juga Nasdem, sedangkan PKS kala itu tidak hadir. Kunjungan hari ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas duet Anies dan Caimin. Salah satunya mereka akan menentukan tim pemenangan untuk kedua calon pasangan yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024. Baik, saya terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya, basis nasionalis. Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong kampret, selesai sudah. Kita songsong masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat.
Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya, dan selebihnya nanti Pak Abdul Muhaimin dan Pak Anies Rashid Baswedan atau dari Nasdem yang menjawab. Silakan. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira itu ya. Baik, dipersilakan Pak Anies atau Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden PKS, Ketua Umum PKB, dan calon Presiden Mas Anies Baswedan. Atas nama Partai Nasdem, kami mohon maaf karena tadi Wakil Ketua Umum dan beberapa petinggi partai ada hajat yang tidak bisa diwakilkan. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada PKS, dan sekali lagi kami sungguh berbesar hati atas sambutan yang penuh persaudaraan, persahabatan, dengan sajian yang mengenyangkan lahir dan batin. Masya Allah, kebulinya enak sekali. Semoga teman-teman media yang hadir juga tadi ikut merasakan kegembiraan ini. Kami hanya ingin menyampaikan satu petikan yang tadi mencuat di ruangan. Jadi ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Jadi kami mohon semoga Majelis Syuro segera berlayar bersama dengan koalisi ini, semakin cepat semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Anies. Tadi terkait dengan dukungan dari HKS PSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah, rekam jejak yang ada selama ini memang mengedepankan itu. Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya. Bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan. Begitu juga di Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan. Itu juga yang akan jadi prinsip ke depan. Dan kita tahu di dalam membuat sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan semua faktor dan tidak bisa sekedar semua hitam putih, ganti semua, tetap semua. Pada saat krisis kemarin, COVID misalnya, UMP di Jakarta itu mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor yang terdampak, maka UMP-nya tidak naik. Tapi bagi sektor yang tidak terdampak, bahkan meningkat salesnya, seperti sektor kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker, itu justru mengalami peningkatan. Dari situ UMP-nya naik. Jadi seperti huruf K. Artinya kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu, di mana semua sama. Tidak, ada sektor yang memang maju
berkembang di masa pandemi. Kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan usulan yang tadi. Kami terima usulannya dan kami sampaikan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyusun kebijakannya supaya sesuai dengan prinsip keadilan, gitu ya. Kemudian terkait yang tadi, begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibolduser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah, kemudian misalnya masyarakat di Bukit Duri, sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kampung Akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya, melalui fasilitasi yang tidak sebentar. Tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya. Gitu ya jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi singkat saya mungkin Pak Presiden, tadi ada soal ya lalwaton, tadi mungkin maknanya bisa disampaikan. Dan terakhir untuk Pak Anies, ada titipan Pak, karena mungkin banyak yang menanyakan soal nama koalisi tadi dari Kumpar. Iya, jadi ketika saya di sini hari Sabtu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwasanya ahlan wa sahlan wa marhaban pada PKB atas bergabungnya ke koalisi perubahan. Tapi karena tadi saya juga menghormati musyawarah majelis syuro, ya saya nggak bisa hadir di Surabaya, mohon maaf. Tapi tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Ya Lal Waton. Dan alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Saya kira itu ya. Oh,
sebetulnya kan namanya tetap perubahan, bukan? Kalau pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan, bukan? Jadi nanti kita bahas, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah, karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal. Jadi perubahan itu kata kuncinya, itu tetap. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya dan kita foto dulu sebentar mungkin di depan, silakan ambil foto. Gandeng. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk DPP PKS menerima kunjungan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta jajaran Partai Nasdem dan PKB. Dalam kunjungan itu, PKS menyajikan berbagai makanan dengan warna oranye dan hijau, namun tidak ada yang berwarna biru. Saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan-makanan ini sebenarnya pesanan Waketum Nasdem, Pak Ahmad Ali ini, kata Presiden PKS Ahmad Syaihu dalam sambutannya di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau, apa ini ya Bang yang mau disiapkan? Biasanya PKS kambing, ya sudah disiapkan kambing, sambungnya. Syaihu kemudian meminta maaf kepada Nasdem lantaran tidak ada makanan berwarna biru. Sebab, yang disajikan ialah hanya makanan berwarna oranye dan hijau. Cuma saya mohon maaf nih kepada Pak Ali dan jajaran Nasdem kalau tadi penyajiannya seperti itu adanya. Saya coba berusaha melengkapi dengan berbagai cita rasa, tapi cari tadi sambal-sambalnya yang warna biru nggak ada. Ada yang warna hijau, ada yang warna oranye, ujarnya. Syaihu mengatakan selain sambal, juga ada sajian buah-buahan berwarna orange dan hijau. Dia menuturkan tidak ada maksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, lantaran tidak adanya makanan berwarna biru dalam sajian kunjungan itu. Begitu juga dengan buah-buahannya ada yang orange ada yang hijau, sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, ungkapnya. Sementara itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku tidak masalah jika tidak ada warna biru dalam sajian itu. Dia kemudian menyinggung biru lain yang telah meninggalkan koalisi. Jadi tidak perlu Nasdem juga selalu, tidak perlu tampil, yang penting cita-cita, harapannya bisa terwujud. Nah kalau sama-sama ada biru di situ rasanya ada biru yang meninggalkan kita, tuturnya. Menyongsong kemenangan pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan ini sebenarnya pesanannya Pak Ahmad Ali ini. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau, apa nih Bang yang mau disiapkan? Biasanya kalau PKS kambing katanya. Ya udah kita siapkan kambing. Cuma saya mohon maaf nih ke Pak Ali dan seluruh jajaran Partai Nasdem, kalau tadi penyajiannya ya seperti itu barangkali adanya. Saya coba berusaha untuk melengkapi dengan berbagai cita rasa ya. Tapi cari tadi sambal-sambalnya ternyata yang berwarna biru nggak ada. Ya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange. Begitu juga dengan buah-buahannya. Ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem. Insya Allah koalisi kita akan kompak dan mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa mengantarkan kepada kemenangan. Kita ke berita pertama, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan nama koalisi perubahan tetap dipertahankan tanpa embel-embel. Adapun hal itu disampaikan Ali saat berpidato pada kunjungan Nasdem dan PKB ke kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Selasa 12 September 2023 hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Baru saja tadi berlangsungnya pertemuan dari petinggi Partai Kebangkitan Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem ke kantor PKS di Jakarta Selatan. Adapun tadi pada pidatonya Wakil Ketua Umum dari Nasdem Muhammad Ali mengatakan
menyampaikan pesan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan agar nama koalisi perubahan untuk tetap dipertahankan. Adapun hal itu sebelumnya terkait dari Demokrat yang menginginkan bahwa nama koalisi perubahan diganti karena telah partai besutan dari SBY tersebut memutuskan keluar dari koalisi. Adapun tadi dari hasil pertemuannya dikatakan dari Presiden PKS, Saiku mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup hangat dan sangat positif. Kemudian dikatakan bahwa nantinya dari hasil ataupun suasana pertemuan tersebut akan disampaikan pada rapat Majelis Syuro yang akan dilangsungkan pekan ini. Adapun Majelis Syuro ataupun rapat Majelis Syuro itu akan menentukan sikap PKS dari dipilihnya Muhaimin Iskandar ataupun ketua PKB tersebut jadi pendamping dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kira-kira itu sudah yang bisa saya laporkan. Pemirsa, saat ini Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar sudah tiba di markas DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta pada Selasa 12 September 2023. Berdasarkan pantauan tim Tribun News di lokasi, Anies maupun Caimin tiba sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak mengenakan baju putih. Baik Anies dan Caimin terlihat mengenakan kemeja putih dan langsung disambut hangat oleh elit PKS. Sementara itu, Anies Baswedan juga mengatakan Anies menjelaskan sebelum dia masuk ke markas PKS mengenai istilah perubahan yang ia perjuangkan bersama Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Salah satunya yang ia bawa adalah mengenai perubahan. Mereka merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan dalam penyusunan kebijakan sehingga kemajuan yang saat ini sudah dilakukan bisa diteruskan. Pemirsa, sebelum kedatangan Anies Baswedan dan juga Caimin, jajaran pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Nasdem telah tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Kedua elit partai datang bersama menumpangi mobil yang sama. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, sekira pukul 11:54 waktu Indonesia Barat, mereka yang satu mobil diantaranya ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, kemudian Ketua Fraksi Nasdem di DPR Robert Rowe, ada pula Waketum PKB Jazilul Fawait, serta Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim. Sementara itu, ada pula Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulak, menyusul kemudian Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Kehadiran mereka itu pun langsung disambut oleh pengurus DPP PKS secara hangat. Di antaranya, penyambutan dilakukan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid. Kemudian Ketua DPP PKS Muzammil dan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Mereka tampak memasuki lobi kantor DPP PKS di Jakarta Selatan pada siang hari ini. Pemirsa, pasangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini memang sudah tiba di lokasi atau markas dari PKS ini. Kunjungan tersebut
memang sudah dinantikan oleh PKS sebelum mereka menggelar musyawarah Majelis Syuro. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya bakal menerima kehadiran Caimin terlebih dahulu, baru setelahnya menggelar musyawarah Majelis Syuro. Ini merupakan kali pertama ketiga parpol dalam koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS bertemu secara formal setelah deklarasi Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar pada awal September lalu. Perlu diketahui pula pemirsa, ketika deklarasi pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu hanya dihadiri oleh PKB dan juga Nasdem, sedangkan PKS kala itu tidak hadir. Kunjungan hari ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas duet Anies dan Caimin. Salah satunya mereka akan menentukan tim pemenangan untuk kedua calon pasangan yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024. Baik, saya terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya, basis nasionalis. Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong kampret, selesai sudah. Kita songsong masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat. Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya, dan selebihnya nanti Pak Abdul Muhaimin dan Pak Anies Rashid Baswedan atau dari Nasdem yang menjawab. Silakan. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat, KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira itu ya. Baik, dipersilakan Pak Anies atau Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Presiden PKS, Ketua Umum PKB, dan calon Presiden Mas Anies Baswedan. Atas nama Partai Nasdem, kami mohon maaf karena tadi Wakil Ketua Umum dan beberapa petinggi partai ada hajat yang tidak bisa diwakilkan. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada PKS dan sekali lagi kami sungguh berbesar hati atas sambutan yang penuh persaudaraan, persahabatan dengan sajian yang mengenyangkan lahir dan batin. Masya Allah, kebulinya enak sekali. Semoga teman-teman media yang hadir juga tadi ikut merasakan kegembiraan ini. Kami hanya ingin menyampaikan satu petikan yang tadi mencuat di ruangan. Jadi ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Jadi kami mohon semoga Majelis Syuro segera berlayar bersama dengan koalisi ini, semakin cepat, semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Anies. Tadi terkait dengan dukungan dari KSPSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah, rekam jejak yang ada selama ini memang mendepankan itu. Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya. Bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan. Begitu juga di Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan. Itu juga yang akan jadi prinsip ke depan. Dan kita tahu di dalam membuat sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan semua faktor dan tidak bisa sekedar semua hitam putih, ganti semua, tetap semua. Pada saat krisis kemarin, COVID misalnya, UMP di Jakarta itu mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor yang terdampak, maka UMP-nya tidak naik. Tapi bagi sektor yang tidak terdampak, bahkan meningkat salesnya, seperti sektor kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker, itu justru mengalami peningkatan. Nah, di situ UMP-nya naik. Jadi seperti huruf K. Artinya, kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu, di mana semua sama. Tidak, ada sektor yang memang maju, berkembang di masa pandemi. Kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan usulan yang tadi. Kami terima usulannya dan kami sampaikan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyusun kebijakannya supaya sesuai dengan prinsip keadilan, gitu ya. Kemudian terkait yang tadi, begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibolduser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah kemudian, misalnya masyarakat di Bukit Duri,
Sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kamu akuarium, datang ke sana. Kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya, melalui fasilitasi yang tidak sebentar, tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya. Gitu ya jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi singkat saya mungkin Pak Presiden, tadi ada soal ya halal waton, tadi mungkin maknanya bisa disampaikan. Dan terakhir untuk Pak Anies, ada titipan Pak, karena mungkin banyak yang menanyakan soal nama koalisi tadi dari Kumparan. Iya, jadi ketika saya di sini hari Sabtu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwasanya ahlan wa sahlan wa marhaban pada PKB atas bergabungnya ke koalisi perubahan. Tapi karena tadi saya juga menghormati musyawarah majelis syuro, ya saya nggak bisa hadir di Surabaya, mohon maaf. Tapi tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Ya Lal Waton. Dan alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Saya kira itu ya. Sebetulnya kan namanya tetap perubahan, bukan? Kalau pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan, bukan? Jadi nanti kita bahas, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah, karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal. Jadi perubahan itu kata kuncinya, itu tetap. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya dan kita foto dulu sebentar mungkin di depan, silakan ambil foto. Gandeng. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk DPP PKS menerima kunjungan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta jajaran Partai Nasdem dan PKB. Dalam kunjungan itu, PKS menyajikan berbagai makanan dengan warna oranye dan hijau, namun tidak ada yang berwarna biru. Saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan-makanan ini sebenarnya pesanan Waketum Nasdem, Pak Ahmad Ali ini, kata Presiden PKS Ahmad Syaihu dalam sambutannya di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau, apa ini ya Bang yang mau disiapkan? Biasanya PKS kambing, ya sudah disiapkan kambing, sambungnya. Syaihu kemudian meminta maaf kepada Nasdem lantaran tidak ada makanan berwarna biru. Sebab, yang disajikan ialah hanya makanan berwarna oranye dan hijau. Cuma saya mohon maaf nih kepada Pak Ali dan jajaran Nasdem kalau tadi penyajiannya seperti itu adanya. Saya coba berusaha melengkapi dengan berbagai cita rasa,
Tapi cari tadi sambel-sambelnya yang warna biru nggak ada. Ada yang warna hijau, ada yang warna oranye, ujarnya. Syekhu mengatakan selain sambal, juga ada sajian buah-buahan berwarna orange dan hijau. Dia menuturkan tidak ada maksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, lantaran tidak adanya makanan berwarna biru dalam sajian kunjungan itu. Begitu juga dengan buah-buahannya, ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, ungkapnya. Sementara itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku tidak masalah jika tidak ada warna biru dalam sajian itu. Dia kemudian menyinggung biru lain yang telah meninggalkan koalisi. Jadi tidak perlu Nasdem juga selalu, tidak perlu tampil, yang penting cita-cita, harapannya bisa terwujud. Nah, kalau sama-sama ada biru di situ, rasanya ada biru yang meninggalkan kita, tuturnya. Menyongsong kemenangan pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan ini sebenarnya pesanannya Pak Ahmad Ali ini. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau. Apa nih Bang yang mau disiapkan? Biasanya kalau PKS kambing katanya. Ya udah, kita siapkan kambing. Cuma saya mohon maaf nih ke Pak Ali dan seluruh jajaran Partai Nasdem, kalau tadi penyajiannya ya seperti itu barangkali adanya. Saya coba berusaha untuk melengkapi dengan berbagai cita rasa ya. Tapi cari tadi sambal-sambalnya ternyata yang berwarna biru nggak ada. Ya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange. Begitu juga dengan buah-buahannya. Ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem. Insya Allah koalisi kita akan kompak dan mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa mengantarkan kepada kemenangan. Kita ke berita pertama, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan nama koalisi perubahan tetap dipertahankan tanpa embel-embel. Adapun hal itu disampaikan Ali saat berpidato pada kunjungan Nasdem dan PKB ke kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Selasa 12 September 2023 hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Baru saja tadi berlangsungnya pertemuan dari petinggi Partai Kebangkitan Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem ke kantor PKS di Jakarta Selatan. Adapun tadi pada pidatonya Wakil Ketua Umum dari Nasdem Muhammad Ali menyampaikan pesan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan agar nama koalisi perubahan untuk tetap dipertahankan. Adapun hal itu sebelumnya terkait dari Demokrat yang menginginkan bahwa nama koalisi perubahan diganti karena telah partai besutan dari SBY tersebut memutuskan keluar dari koalisi. Adapun tadi dari hasil pertemuannya dikatakan dari Presiden PKS, Saiku mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup hangat dan sangat positif. Kemudian dikatakan bahwa nantinya dari hasil ataupun suasana pertemuan tersebut akan disampaikan pada rapat Majelis Syuro yang akan dilangsungkan pekan ini. Adapun Majelis Syuro ataupun rapat Majelis Syuro itu akan menentukan sikap PKS dari dipilihnya Muhaimin Iskandar ataupun Ketua PKB tersebut jadi pendamping dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kira-kira itu sudah yang bisa saya laporkan. Pemirsa, saat ini Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar sudah tiba di markas DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta pada Selasa 12 September 2023. Berdasarkan pantauan tim Tribun News di lokasi, Anies maupun Caimin tiba sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak mengenakan baju putih. Baik Anies dan Caimin terlihat mengenakan kemeja putih dan langsung disambut hangat oleh elit PKS.
Sementara itu, Anies Baswedan juga mengatakan Anies menjelaskan sebelum dia masuk ke markas PKS mengenai istilah perubahan yang ia perjuangkan bersama Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Salah satunya yang ia bawa adalah mengenai perubahan. Mereka merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan dalam penyusunan kebijakan sehingga kemajuan yang saat ini sudah dilakukan bisa diteruskan. Pemirsa, sebelum kedatangan Anies Baswedan dan juga Caimin, jajaran pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Nasdem telah tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Kedua elit partai datang bersama menumpangi mobil yang sama. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, sekira pukul 11.54 waktu Indonesia Barat, mereka yang satu mobil diantaranya ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, kemudian Ketua Fraksi Nasdem di DPR Robert Rowe, ada pula Waketum PKB Jazilul Fawait, serta Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim. Sementara itu, ada pula Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulak, menyusul kemudian Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Kehadiran mereka itu pun langsung disambut oleh pengurus DPP PKS secara hangat. Di antaranya, penyambutan dilakukan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid. Kemudian Ketua DPP PKS Muzammil dan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Mereka tampak memasuki lobi kantor DPP PKS di Jakarta Selatan pada siang hari ini. Pemirsa, pasangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini memang sudah tiba di lokasi atau markas dari PKS ini. Kunjungan tersebut memang sudah dinantikan oleh PKS sebelum mereka menggelar musyawarah Majelis Syuro. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya bakal menerima kehadiran Caimin terlebih dahulu, baru setelahnya menggelar musyawarah Majelis Syuro. Ini merupakan kali pertama ketiga parpol dalam koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS bertemu secara formal setelah deklarasi Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar pada awal September lalu. Perlu diketahui pula pemirsa, ketika deklarasi pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu hanya dihadiri oleh PKB dan juga Nasdem, sedangkan PKS kala itu tidak hadir. Kunjungan hari ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas duet Anies dan Caimin. Salah satunya mereka akan menentukan tim pemenangan untuk kedua calon pasangan yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024. Baik, saya terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini. Itu
bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah majelis syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan majelis syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya, basis nasionalis. Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong kampret, selesai sudah. Kita songsong masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat. Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya, dan selebihnya nanti Pak Abdul Muhaimin dan Pak Anies Rashid Baswedan atau dari Nasdem yang menjawab. Silakan. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat, KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira itu ya. Baik, dipersilakan Pak Anies atau Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden PKS, Ketua Umum PKB, dan calon Presiden Mas Anies Baswedan. Atas nama Partai Nasdem, saya mohon maaf karena tadi Wakil Ketua Umum dan beberapa petinggi partai ada hajat yang tidak bisa diwakilkan. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada PKS, dan sekali lagi kami sungguh berbesar hati atas sambutan yang penuh persaudaraan, persahabatan, dengan sajian yang mengenyangkan lahir dan batin. Masya Allah, kebulinya enak sekali. Semoga teman-teman media yang hadir juga tadi ikut merasakan kegembiraan ini. Kami hanya ingin menyampaikan satu petikan yang tadi mencuat di ruangan. Jadi ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Jadi kami mohon semoga Majelis Syuro segera berlayar bersama dengan koalisi ini, semakin cepat semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Anies. Tadi terkait dengan dukungan dari KS PSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah, rekam jejak yang ada selama ini memang mendepankan itu. Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya. Bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan. Begitu juga di Jakarta.
kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan. Itu juga yang akan jadi prinsip ke depan. Dan kita tahu di dalam membuat sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan semua faktor dan tidak bisa sekedar semua hitam putih, ganti semua, tetap semua. Pada saat krisis kemarin, COVID misalnya, UMP di Jakarta itu mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor yang terdampak, maka UMP-nya tidak naik. Tapi bagi sektor yang tidak terdampak, bahkan meningkat salesnya, seperti sektor kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker, itu justru mengalami peningkatan. Nah, di situ UMP-nya naik. Jadi seperti huruf K. Artinya, kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu, di mana semua sama. Tidak, ada sektor yang memang maju, berkembang di masa pandemi. Kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan usulan yang tadi. Kami terima usulannya dan kami sampaikan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyusun kebijakannya supaya sesuai dengan prinsip keadilan, gitu ya. Kemudian terkait yang tadi, begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibolduser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah, kemudian misalnya masyarakat di Bukit Duri, sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kampung Akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya, melalui fasilitasi yang tidak sebentar. Tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu
mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya. Gitu ya jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi singkat saya mungkin Pak Presiden, tadi ada soal ya halal waton, tadi mungkin maknanya bisa disampaikan. Dan terakhir untuk Pak Anies ada titipan Pak, karena mungkin banyak yang menanyakan soal nama koalisi tadi dari Kumpar. Iya, jadi ketika saya di sini hari Sabtu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwasanya ahlan wa sahlan wa marhaban pada PKB atas bergabungnya ke koalisi perubahan. Tapi karena tadi saya juga menghormati musyawarah majelis syuro, ya saya nggak bisa hadir di Surabaya, mohon maaf. Tapi tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Ya Lal Waton. Dan alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Saya kira itu ya. Sebetulnya kan namanya tetap perubahan, bukan? Kalau pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan, bukan? Jadi nanti kita bahas, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah, karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal. Jadi perubahan itu kata kuncinya, itu tetap. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya dan kita foto dulu sebentar mungkin di depan, silakan ambil foto. Gandeng. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk DPP PKS menerima kunjungan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta jajaran Partai Nasdem dan PKB. Dalam kunjungan itu, PKS menyajikan berbagai makanan dengan warna oranye dan hijau, namun tidak ada yang berwarna biru. Saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan-makanan ini sebenarnya pesanan Waketum Nasdem, Pak Ahmad Ali ini, kata Presiden PKS Ahmad Syaihu dalam sambutannya di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau, apa ini ya Bang yang mau disiapkan? Biasanya PKS kambing, ya sudah disiapkan kambing, sambungnya. Syaihu kemudian meminta maaf kepada Nasdem lantaran tidak ada makanan berwarna biru. Sebab, yang disajikan ialah hanya makanan berwarna oranye dan hijau. Cuma saya mohon maaf nih kepada Pak Ali dan jajaran Nasdem kalau tadi penyajiannya seperti itu adanya. Saya coba berusaha melengkapi dengan berbagai cita rasa, tapi cari tadi sambal-sambalnya yang warna biru nggak ada. Ada yang warna hijau, ada yang warna oranye, ujarnya. Syaihu mengatakan selain sambal, juga ada sajian buah-buahan berwarna orange dan hijau. Dia menuturkan tidak ada maksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, lantaran tidak adanya makanan berwarna biru dalam sajian kunjungan itu. Begitu juga dengan buah-buahannya, ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, ungkapnya. Sementara itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku tidak masalah jika tidak ada warna biru dalam sajian itu. Dia kemudian menyinggung biru lain yang telah meninggalkan koalisi. Jadi tidak perlu Nasdem juga selalu, tidak perlu tampil, yang penting cita-cita, harapannya bisa terwujud. Nah, kalau sama-sama ada biru di situ, rasanya ada biru yang meninggalkan kita, tuturnya. Menyongsong kemenangan pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan ini sebenarnya pesanannya Pak Ahmad Ali ini. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau. Apa nih Bang yang mau disiapkan? Biasanya kalau PKS kambing katanya. Ya udah kita siapkan kambing. Cuma saya mohon maaf nih ke Pak Ali dan seluruh jajaran Partai Nasdem, kalau tadi penyajiannya ya seperti itu barangkali adanya. Saya coba berusaha untuk melengkapi dengan berbagai cita rasa ya. Tapi cari tadi sambal-sambalnya ternyata yang berwarna biru nggak ada. Ya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange. Begitu juga dengan buah-buahannya, ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem. Insya Allah koalisi kita akan kompak dan mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa
mengantarkan kepada kemenangan. Kita ke berita pertama, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan nama koalisi perubahan tetap dipertahankan tanpa embel-embel. Adapun hal itu disampaikan Ali saat berpidato pada kunjungan Nasdem dan PKB ke kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Selasa 12 September 2023 hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Baru saja tadi berlangsungnya pertemuan dari petinggi Partai Kebangkitan Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem ke kantor PKS di Jakarta Selatan. Adapun tadi pada pidatonya Wakil Ketua Umum dari Nasdem Muhammad Ali menyampaikan pesan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan agar nama koalisi perubahan untuk tetap dipertahankan. Adapun hal itu sebelumnya terkait dari Demokrat yang menginginkan bahwa nama koalisi perubahan diganti karena telah partai besutan dari SBY tersebut memutuskan keluar dari koalisi. Adapun tadi dari hasil pertemuannya dikatakan dari Presiden PKS, Saiku mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup hangat dan sangat positif. Kemudian dikatakan bahwa nantinya dari hasil ataupun suasana pertemuan tersebut akan disampaikan pada rapat Majelis Syuro yang akan dilangsungkan pekan ini. Adapun Majelis Syuro ataupun rapat Majelis Syuro itu akan menentukan sikap PKS dari dipilihnya Muhaimin Iskandar ataupun Ketua PKB tersebut jadi pendamping dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kira-kira itu sudah yang bisa saya laporkan. Pemirsa, saat ini Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar sudah tiba di markas DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta pada Selasa 12 September 2023. Berdasarkan pantauan tim Tribun News di lokasi, Anies maupun Caimin tiba sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak mengenakan baju putih. Baik Anies dan Caimin terlihat mengenakan kemeja putih dan langsung disambut hangat oleh elit PKS. Sementara itu, Anies Baswedan juga mengatakan Anies menjelaskan sebelum dia masuk ke markas PKS mengenai istilah perubahan yang ia perjuangkan bersama Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Salah satunya yang ia bawa adalah mengenai perubahan. Mereka merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan dalam penyusunan kebijakan sehingga kemajuan yang saat ini sudah dilakukan bisa diteruskan. Pemirsa, sebelum kedatangan Anies Baswedan dan juga Caimin, jajaran pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Nasdem telah tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Kedua elit partai datang bersama menumpangi mobil yang sama. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, sekira pukul 11:54 waktu Indonesia Barat, mereka yang satu mobil diantaranya ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, kemudian Ketua Fraksi Nasdem di DPR Robert Rowe, ada pula Waketum PKB Jazilul Fawaid serta Ketua DPP PKB
Lukmanul Hakim. Sementara itu, ada pula Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB, Maman Imanulak, menyusul kemudian Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syahroni. Kehadiran mereka itu pun langsung disambut oleh pengurus DPP PKS secara hangat. Di antaranya, penyambutan dilakukan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid. Kemudian, Ketua DPP PKS, Muzammil, dan juru bicara PKS, Muhammad Khalid. Mereka tampak memasuki lobi kantor DPP PKS di Jakarta Selatan pada siang hari ini. Pemirsa, pasangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini memang sudah tiba di lokasi atau markas dari PKS ini. Kunjungan tersebut memang sudah dinantikan oleh PKS sebelum mereka menggelar musyawarah Majelis Syuro. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan pihaknya bakal menerima kehadiran Caimin terlebih dahulu, baru setelahnya menggelar musyawarah Majelis Syuro. Ini merupakan kali pertama ketiga parpol dalam koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS bertemu secara formal setelah deklarasi Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar pada awal September lalu. Perlu diketahui pula pemirsa, ketika deklarasi pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu hanya dihadiri oleh PKB dan juga Nasdem, sedangkan PKS kala itu tidak hadir. Kunjungan hari ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas duet Anies dan Caimin. Salah satunya mereka akan menentukan tim pemenangan untuk kedua calon pasangan yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024. Baik, saya terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya, basis nasionalis. Oleh karena itu, saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong kampret, selesai sudah. Kita songsong masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat. Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya, dan selebihnya nanti Pak Abdul Muhaimin dan Pak Anies Rashid Baswedan atau dari Nasdem yang menjawab. Silakan. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan
politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira itu ya. Baik, dipersilakan Pak Anies atau Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden PKS, Ketua Umum PKB, dan calon Presiden Pak Anies Baswedan. Atas nama Partai Nasdem, saya mohon maaf karena tadi Wakil Ketua Umum dan beberapa petinggi partai ada hajat yang tidak bisa diwakilkan. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada PKS, dan sekali lagi kami sungguh berbesar hati atas sambutan yang penuh persaudaraan, persahabatan, dengan sajian yang mengenyangkan lahir dan batin. Masya Allah, kebulinya enak sekali. Semoga teman-teman media yang hadir juga tadi ikut merasakan kegembiraan ini. Kami hanya ingin menyampaikan satu petikan yang tadi mencuat di ruangan. Jadi ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Jadi kami mohon semoga Majelis Syuro segera berlayar bersama dengan koalisi ini. Semakin cepat, semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Anies. Tadi terkait dengan dukungan dari KS PSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah, rekam jejak yang ada selama ini memang mendepankan itu. Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya. Bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan. Begitu juga di Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan. Itu juga yang akan jadi prinsip ke depan. Dan kita tahu di dalam membuat sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan semua faktor dan tidak bisa sekedar semua hitam putih, ganti semua, tetap semua. Pada saat krisis kemarin, COVID misalnya, UMP di Jakarta itu mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor yang terdampak, maka UMP-nya tidak naik. Tapi bagi sektor yang tidak terdampak, bahkan meningkat salesnya, seperti sektor kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker, itu justru mengalami peningkatan. Nah, di situ UMP-nya naik. Jadi seperti huruf K. Artinya kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu, di mana semua sama. Tidak, ada sektor yang memang maju, berkembang di masa pandemi. Kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan usulan yang tadi. Kami terima usulannya dan kami sampaikan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyusun kebijakannya supaya sesuai dengan prinsip keadilan, gitu ya. Kemudian terkait yang tadi, begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Karena itu harus mengedepankan prinsip
keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibolduser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah, kemudian misalnya masyarakat di Bukit Duri, sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya, melalui fasilitasi yang tidak sebentar, tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya. Gitu ya jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi singkat saya mungkin Pak Presiden, tadi ada soal ya halal waton, tadi mungkin maknanya bisa disampaikan. Dan terakhir untuk Pak Anies, ada titipan Pak, karena mungkin banyak yang menanyakan soal nama koalisi tadi dari Kumpar. Iya, jadi ketika saya di sini hari Sabtu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwasanya ahlan wa sahlan wa marhaban pada PKB atas bergabungnya ke koalisi perubahan. Tapi karena tadi saya juga menghormati musyawarah majelis syuro, ya saya nggak bisa hadir di Surabaya, mohon maaf. Tapi tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Ya Lal Waton. Dan alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Saya kira itu ya. Sebetulnya kan namanya tetap perubahan, bukan? Kalau pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan, bukan? Jadi nanti kita bahas, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah, karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal. Jadi perubahan itu kata kuncinya, itu tetap. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya dan kita foto dulu sebentar mungkin di depan, silakan ambil foto. Gandeng.
Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk DPP PKS menerima kunjungan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta jajaran Partai Nasdem dan PKB. Dalam kunjungan itu, PKS menyajikan berbagai makanan dengan warna oranye dan hijau, namun tidak ada yang berwarna biru. Saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan-makanan ini sebenarnya pesanan Waketum Nasdem, Pak Ahmad Ali ini, kata Presiden PKS Ahmad Syaihu dalam sambutannya di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau, apa ini ya Bang yang mau disiapkan? Biasanya PKS kambing, ya sudah disiapkan kambing, sambungnya. Syaihu kemudian meminta maaf kepada Nasdem lantaran tidak ada makanan berwarna biru. Sebab, yang disajikan ialah hanya makanan berwarna oranye dan hijau. Cuma saya mohon maaf nih kepada Pak Ali dan jajaran Nasdem kalau tadi penyajiannya seperti itu adanya. Saya coba berusaha melengkapi dengan berbagai cita rasa, tapi cari tadi sambal-sambalnya yang warna biru nggak ada. Ada yang warna hijau, ada yang warna oranye, ujarnya. Syaihu mengatakan selain sambal, juga ada sajian buah-buahan berwarna orange dan hijau. Dia menuturkan tidak ada maksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, lantaran tidak adanya makanan berwarna biru dalam sajian kunjungan itu. Begitu juga dengan buah-buahannya ada yang orange ada yang hijau, sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, ungkapnya. Sementara itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku tidak masalah jika tidak ada warna biru dalam sajian itu. Dia kemudian menyinggung biru lain yang telah meninggalkan koalisi. Jadi tidak perlu Nasdem juga selalu, tidak perlu tampil, yang penting cita-cita, harapannya bisa terwujud. Nah kalau sama-sama ada biru di situ rasanya ada biru yang meninggalkan kita, tuturnya. Menyongsong kemenangan pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan ini sebenarnya pesanannya Pak Ahmad Ali ini. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau. Apa nih Bang yang mau disiapkan? Biasanya kalau PKS kambing katanya. Ya udah kita siapkan kambing. Cuma saya mohon maaf nih ke Pak Ali dan seluruh jajaran Partai Nasdem. Kalau tadi penyajiannya ya seperti itu barangkali adanya. Saya coba berusaha untuk melengkapi dengan berbagai cita rasa ya. Tapi cari tadi sambal-sambalnya ternyata yang berwarna biru nggak ada. Ya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange. Begitu juga dengan buah-buahannya. Ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem. Insya Allah koalisi kita akan kompak dan mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa mengantarkan kepada kemenangan. Kita ke berita pertama, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan nama koalisi perubahan tetap dipertahankan tanpa embel-embel. Adapun hal itu disampaikan Ali saat berpidato pada kunjungan Nasdem dan PKB ke kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Selasa 12 September 2023 hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Baru saja tadi berlangsungnya pertemuan dari petinggi Partai Kebangkitan Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem ke kantor PKS di Jakarta Selatan. Adapun tadi pada pidatonya Wakil Ketua Umum dari Nasdem Muhammad Ali menyampaikan pesan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan agar nama koalisi perubahan untuk tetap dipertahankan. Adapun hal itu sebelumnya terkait dari Demokrat yang menginginkan bahwa nama koalisi perubahan diganti karena telah partai besutan dari SBY tersebut memutuskan keluar dari koalisi. Adapun tadi dari hasil pertemuannya dikatakan dari Presiden PKS, Syaihu mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup hangat dan sangat positif. Kemudian dikatakan bahwa nantinya dari hasil ataupun suasana pertemuan tersebut akan disampaikan pada rapat Majelis Syuro yang akan dilangsungkan pekan ini. Adapun Majelis Syuro ataupun rapat Majelis Syuro itu akan menentukan sikap PKS dari dipilihnya Muhaimin Iskandar ataupun Ketua PKB tersebut jadi pendamping dari
Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kira-kira itu sudah yang bisa saya laporkan. Pemirsa, saat ini Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar sudah tiba di markas DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta pada Selasa 12 September 2023. Berdasarkan pantauan tim Tribun News di lokasi, Anies maupun Caimin tiba sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak mengenakan baju putih. Baik Anies dan Caimin terlihat mengenakan kemeja putih dan langsung disambut hangat oleh elit PKS. Sementara itu, Anies Baswedan juga mengatakan Anies menjelaskan sebelum dia masuk ke markas PKS mengenai istilah perubahan yang ia perjuangkan bersama Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Salah satunya yang ia bawa adalah mengenai perubahan. Mereka merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan dalam penyusunan kebijakan sehingga kemajuan yang saat ini sudah dilakukan bisa diteruskan. Pemirsa, sebelum kedatangan Anies Baswedan dan juga Caimin, jajaran pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Nasdem telah tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Kedua elit partai datang bersama menumpangi mobil yang sama. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, sekira pukul 11:54 waktu Indonesia Barat, mereka yang satu mobil diantaranya ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, kemudian Ketua Fraksi Nasdem di DPR Robert Rowe, ada pula Waketum PKB Jazilul Fawait, serta Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim. Sementara itu, ada pula Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulak, menyusul kemudian Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Kehadiran mereka itu pun langsung disambut oleh pengurus DPP PKS secara hangat. Di antaranya, penyambutan dilakukan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid. Kemudian Ketua DPP PKS Muzammil dan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Mereka tampak memasuki lobi kantor DPP PKS di Jakarta Selatan pada siang hari ini. Pemirsa, pasangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini memang sudah tiba di lokasi atau markas dari PKS ini. Kunjungan tersebut memang sudah dinantikan oleh PKS sebelum mereka menggelar musyawarah Majelis Syuro. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya bakal menerima kehadiran Caimin terlebih dahulu, baru setelahnya menggelar musyawarah Majelis Syuro. Ini merupakan kali pertama ketiga parpol dalam koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS bertemu secara formal setelah deklarasi Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar pada awal September lalu. Perlu diketahui pula pemirsa, ketika deklarasi pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu hanya dihadiri oleh PKB dan juga Nasdem, sedangkan PKS kala itu tidak hadir.
Kunjungan hari ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas duet Anies dan Caimin. Salah satunya mereka akan menentukan tim pemenangan untuk kedua calon pasangan yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024. Baik, saya terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada Musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada Musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya, basis nasionalis. Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong kampret, selesai sudah. Kita songsong masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat. Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya, dan selebihnya nanti Pak Abdul Muhaimin dan Pak Anies Rashid Baswedan atau dari Nasdem yang menjawab. Silakan. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat, KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira itu ya. Baik, dipersilakan Pak Anies atau Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden PKS, Ketua Umum PKB, dan calon Presiden Pak Anies Baswedan. Atas nama Partai Nasdem, saya mohon maaf karena tadi Wakil Ketua Umum dan beberapa petinggi partai ada hajat yang tidak bisa diwakilkan. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada PKS, dan sekali lagi kami sungguh berbesar hati atas sambutan yang penuh persaudaraan, persahabatan, dengan sajian yang mengenyangkan lahir dan batin. Masya Allah, kebulinya enak sekali. Semoga teman-teman media yang hadir juga tadi ikut merasakan kegembiraan ini. Kami hanya ingin menyampaikan satu petikan yang tadi mencuat di ruangan. Jadi ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Jadi kami mohon semoga Majelis Syuro segera berlayar bersama dengan koalisi ini,
semakin cepat, semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Anies. Tadi terkait dengan dukungan dari KSPSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah, rekam jejak yang ada selama ini memang mengedepankan itu. Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya. Bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan. Begitu juga di Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan. Itu juga yang akan jadi prinsip ke depan. Dan kita tahu di dalam membuat sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan semua faktor dan tidak bisa sekedar semua hitam putih, ganti semua, tetap semua. Pada saat krisis kemarin, COVID misalnya, UMP di Jakarta itu mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor yang terdampak, maka UMP-nya tidak naik. Tapi bagi sektor yang tidak terdampak, bahkan meningkat salesnya, seperti sektor kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker, itu justru mengalami peningkatan. Nah, di situ UMP-nya naik. Jadi seperti huruf K. Artinya kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu, di mana semua sama. Tidak. Ada sektor yang memang maju, berkembang di masa pandemi. Kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan usulan yang tadi. Kami terima usulannya dan kami sampaikan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyusun kebijakannya supaya sesuai dengan prinsip keadilan, gitu ya. Kemudian terkait yang tadi, begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibolduser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah, kemudian misalnya masyarakat di Bukit Duri, sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri
pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya, melalui fasilitasi yang tidak sebentar, tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya. Gitu ya jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi singkat saya mungkin Pak Presiden, tadi ada soal ya halal waton, tadi mungkin maknanya bisa disampaikan. Dan terakhir untuk Pak Anies, ada titipan Pak, karena mungkin banyak yang menanyakan soal nama koalisi tadi dari Kumpar. Iya, jadi ketika saya di sini hari Sabtu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwasanya ahlan wa sahlan wa marhaban pada PKB atas bergabungnya ke koalisi perubahan. Tapi karena tadi saya juga menghormati musyawarah majelis syuro, ya saya nggak bisa hadir di Surabaya, mohon maaf. Tapi tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Ya Lal Waton. Dan alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Saya kira itu ya. Oh, sebenarnya kan namanya tetap perubahan, bukan? Kalau pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan, bukan? Jadi nanti kita bahas, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah, karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal. Jadi perubahan itu kata kuncinya, itu tetap. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya dan kita foto dulu sebentar mungkin di depan, silakan ambil foto. Gandeng. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk DPP PKS menerima kunjungan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta jajaran Partai Nasdem dan PKB. Dalam kunjungan itu, PKS menyajikan berbagai makanan dengan warna oranye dan hijau, namun tidak ada yang berwarna biru. Saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan-makanan ini sebenarnya pesanan Waketum Nasdem, Pak Ahmad Ali ini, kata Presiden PKS Ahmad Syaihu dalam sambutannya di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau, apa ini ya Bang yang mau disiapkan? Biasanya PKS kambing, ya sudah disiapkan kambing, sambungnya. Syaihu kemudian meminta maaf kepada Nasdem lantaran tidak ada makanan berwarna biru. Sebab, yang disajikan ialah hanya makanan berwarna oranye dan hijau. Cuma saya mohon maaf nih kepada Pak Ali dan jajaran Nasdem kalau tadi penyajiannya seperti itu adanya. Saya coba berusaha melengkapi dengan berbagai cita rasa, tapi cari tadi sambal-sambalnya yang warna biru nggak ada. Ada yang warna hijau, ada yang warna oranye, ujarnya. Syaihu mengatakan selain sambal, juga ada sajian buah-buahan berwarna orange dan hijau. Dia menuturkan tidak ada maksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, lantaran tidak adanya makanan berwarna biru dalam sajian kunjungan itu. Begitu juga dengan buah-buahannya, ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, ungkapnya. Sementara itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku tidak masalah jika tidak ada warna biru dalam sajian itu. Dia kemudian menyinggung biru lain yang telah meninggalkan koalisi. Jadi tidak perlu Nasdem juga selalu, tidak perlu tampil, yang penting cita-cita, harapannya bisa terwujud. Nah kalau sama-sama ada biru di situ rasanya ada biru yang meninggalkan kita, tuturnya. Menyongsong kemenangan pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan ini sebenarnya pesanannya Pak Ahmad Ali ini. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau,
Apa nih Bang yang mau disiapkan? Biasanya kalau PKS kambing katanya. Ya udah kita siapkan kambing. Cuma saya mohon maaf nih ke Pak Ali dan seluruh jajaran Partai Nasdem. Kalau tadi penyajiannya ya seperti itu barangkali adanya. Saya coba berusaha untuk melengkapi dengan berbagai cita rasa ya. Tapi cari tadi sambal-sambalnya ternyata yang berwarna biru nggak ada. Ya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange. Begitu juga dengan buah-buahannya, ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem. Insya Allah koalisi kita akan kompak dan mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa mengantarkan kepada kemenangan. Kita ke berita pertama, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan nama koalisi perubahan tetap dipertahankan tanpa embel-embel. Adapun hal itu disampaikan Ali saat berpidato pada kunjungan Nasdem dan PKB ke kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Selasa 12 September 2023 hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Baru saja tadi berlangsungnya pertemuan dari petinggi Partai Kebangkitan Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem ke kantor PKS di Jakarta Selatan. Adapun tadi pada pidatonya Wakil Ketua Umum dari Nasdem Muhammad Ali menyampaikan pesan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan agar nama koalisi perubahan untuk tetap dipertahankan. Adapun hal itu sebelumnya terkait dari Demokrat yang menginginkan bahwa nama koalisi perubahan diganti karena telah partai besutan dari SBY tersebut memutuskan keluar dari koalisi. Adapun tadi dari hasil pertemuannya dikatakan dari Presiden PKS, Saiku mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup hangat dan sangat positif. Kemudian dikatakan bahwa nantinya dari hasil ataupun suasana pertemuan tersebut akan disampaikan pada rapat Majelis Syuro yang akan dilangsungkan pekan ini. Adapun Majelis Syuro ataupun rapat Majelis Syuro itu akan menentukan sikap PKS dari dipilihnya Muhaimin Iskandar ataupun Ketua PKB tersebut jadi pendamping dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kira-kira itu sudah yang bisa saya laporkan. Pemirsa, saat ini Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar sudah tiba di markas DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta pada Selasa 12 September 2023. Berdasarkan pantauan tim Tribun News di lokasi, Anies maupun Caimin tiba sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak mengenakan baju putih. Baik Anies dan Caimin terlihat mengenakan kemeja putih dan langsung disambut hangat oleh elit PKS. Sementara itu, Anies Baswedan juga mengatakan Anies menjelaskan sebelum dia masuk ke markas PKS mengenai istilah perubahan yang ia perjuangkan bersama Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Salah satunya yang ia bawa adalah mengenai perubahan. Mereka merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan dalam penyusunan kebijakan
sehingga kemajuan yang saat ini sudah dilakukan bisa diteruskan. Pemirsa, sebelum kedatangan Anies Baswedan dan juga Caimin, jajaran pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Nasdem telah tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Kedua elit partai datang bersama menumpangi mobil yang sama. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, sekira pukul 11.54 waktu Indonesia Barat, mereka yang satu mobil diantaranya ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, kemudian Ketua Fraksi Nasdem di DPR Robert Rowe, ada pula Waketum PKB Jazilul Fawait, serta Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim. Sementara itu, ada pula Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulak, menyusul kemudian Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Kehadiran mereka itu pun langsung disambut oleh pengurus DPP PKS secara hangat. Di antaranya, penyambutan dilakukan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid. Kemudian Ketua DPP PKS Muzammil dan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Mereka tampak memasuki lobi kantor DPP PKS di Jakarta Selatan pada siang hari ini. Pemirsa, pasangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini memang sudah tiba di lokasi atau markas dari PKS ini. Kunjungan tersebut memang sudah dinantikan oleh PKS sebelum mereka menggelar musyawarah Majelis Syuro. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya bakal menerima kehadiran Caimin terlebih dahulu, baru setelahnya menggelar musyawarah Majelis Syuro. Ini merupakan kali pertama ketiga parpol dalam koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS bertemu secara formal setelah deklarasi Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar pada awal September lalu. Perlu diketahui pula pemirsa, ketika deklarasi pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu hanya dihadiri oleh PKB dan juga Nasdem, sedangkan PKS kala itu tidak hadir. Kunjungan hari ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas duet Anies dan Caimin. Salah satunya mereka akan menentukan tim pemenangan untuk kedua calon pasangan yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024. Baik, saya terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya, basis nasionalis. Oleh karena itu, saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong kampret, selesai sudah. Kita songsong masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat.
Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya, dan selebihnya nanti Pak Abdul Muhaimin dan Pak Anies Rashid Baswedan atau dari Nasdem yang menjawab. Silakan. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira itu ya. Baik, dipersilakan Pak Anies atau Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden PKS, Ketua Umum PKB, dan calon Presiden Mas Anies Baswedan. Atas nama Partai Nasdem, saya mohon maaf karena tadi Wakil Ketua Umum dan beberapa petinggi partai ada hajat yang tidak bisa diwakilkan. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada PKS, dan sekali lagi kami sungguh berbesar hati atas sambutan yang penuh persaudaraan, persahabatan, dengan sajian yang mengenyangkan lahir dan batin. Masya Allah, kebulinya enak sekali. Semoga teman-teman media yang hadir juga tadi ikut merasakan kegembiraan ini. Kami hanya ingin menyampaikan satu petikan yang tadi mencuat di ruangan. Jadi ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Jadi kami mohon semoga Majelis Syuro segera berlayar bersama dengan koalisi ini, semakin cepat semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Anies. Tadi terkait dengan dukungan dari HKS PSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah, rekam jejak yang ada selama ini memang mengedepankan itu. Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya. Bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan. Begitu juga di Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan. Itu juga yang akan jadi prinsip ke depan. Dan kita tahu di dalam membuat sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan semua faktor dan tidak bisa sekedar semua hitam putih, ganti semua, tetap semua. Pada saat krisis kemarin, COVID misalnya, UMP di Jakarta itu mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor yang terdampak, maka UMP-nya tidak naik. Tapi bagi sektor yang tidak terdampak, bahkan meningkat salesnya, seperti sektor kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker, itu justru mengalami peningkatan. Nah, di situ UMP-nya naik. Jadi seperti huruf K. Artinya kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu, di mana semua sama. Tidak, ada sektor yang memang maju,
berkembang di masa pandemi, kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan usulan yang tadi. Kami terima usulannya dan kami sampaikan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyusun kebijakannya supaya sesuai dengan prinsip keadilan, gitu ya. Kemudian terkait yang tadi, begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibolduser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah, kemudian misalnya masyarakat di Bukit Duri, sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya, melalui fasilitasi yang tidak sebentar, tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya. Gitu ya jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi singkat saya mungkin Pak Presiden, tadi ada soal ya lalwaton, tadi mungkin maknanya bisa disampaikan. Dan terakhir untuk Pak Anies, ada titipan Pak, karena mungkin banyak yang menanyakan soal nama koalisi tadi dari Kumpar. Iya, jadi ketika saya di sini hari Sabtu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwasanya ahlan wa sahlan wa marhaban pada PKB atas bergabungnya ke koalisi perubahan. Tapi karena tadi saya juga menghormati musyawarah majelis syuro, ya saya nggak bisa hadir di Surabaya, mohon maaf. Tapi tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Ya Lal Waton. Dan alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Saya kira itu ya. Oh,
Sebetulnya kan namanya tetap perubahan, bukan? Kalau pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan, bukan? Jadi nanti kita bahas, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah, karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal. Jadi perubahan itu kata kuncinya, itu tetap. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya dan kita foto dulu sebentar mungkin di depan, silakan ambil foto. Gandeng. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk DPP PKS menerima kunjungan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta jajaran Partai Nasdem dan PKB. Dalam kunjungan itu, PKS menyajikan berbagai makanan dengan warna oranye dan hijau, namun tidak ada yang berwarna biru. Saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan-makanan ini sebenarnya pesanan Waketum Nasdem, Pak Ahmad Ali ini, kata Presiden PKS Ahmad Syaihu dalam sambutannya di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau, apa ini ya Bang yang mau disiapkan? Biasanya PKS kambing, ya sudah disiapkan kambing, sambungnya. Syaihu kemudian meminta maaf kepada Nasdem lantaran tidak ada makanan berwarna biru. Sebab, yang disajikan ialah hanya makanan berwarna oranye dan hijau. Cuma saya mohon maaf nih kepada Pak Ali dan jajaran Nasdem kalau tadi penyajiannya seperti itu adanya. Saya coba berusaha melengkapi dengan berbagai cita rasa, tapi cari tadi sambal-sambalnya yang warna biru nggak ada. Ada yang warna hijau, ada yang warna oranye, ujarnya. Syaihu mengatakan selain sambal, juga ada sajian buah-buahan berwarna orange dan hijau. Dia menuturkan tidak ada maksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, lantaran tidak adanya makanan berwarna biru dalam sajian kunjungan itu. Begitu juga dengan buah-buahannya ada yang orange ada yang hijau, sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem, ungkapnya. Sementara itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku tidak masalah jika tidak ada warna biru dalam sajian itu. Dia kemudian menyinggung biru lain yang telah meninggalkan koalisi. Jadi tidak perlu Nasdem juga selalu, tidak perlu tampil, yang penting cita-cita, harapannya bisa terwujud. Nah kalau sama-sama ada biru di situ rasanya ada biru yang meninggalkan kita, tuturnya. Menyongsong kemenangan pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan ini sebenarnya pesanannya Pak Ahmad Ali ini. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau, apa nih Bang yang mau disiapkan? Biasanya kalau PKS kambing katanya. Ya udah kita siapkan kambing. Cuma saya mohon maaf nih ke Pak Ali dan seluruh jajaran Partai Nasdem, kalau tadi penyajiannya ya seperti itu barangkali adanya. Saya coba berusaha untuk melengkapi dengan berbagai cita rasa ya, tapi cari tadi sambal-sambalnya ternyata yang berwarna biru nggak ada. Ya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange. Begitu juga dengan buah-buahannya, ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem. Insya Allah koalisi kita akan kompak dan mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa mengantarkan kepada kemenangan. Kita ke berita pertama, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan nama koalisi perubahan tetap dipertahankan tanpa embel-embel. Adapun hal itu disampaikan Ali saat berpidato pada kunjungan Nasdem dan PKB ke kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Selasa 12 September 2023 hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Baru saja tadi berlangsungnya pertemuan dari petinggi Partai Kebangkitan Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem ke kantor PKS di Jakarta Selatan. Adapun tadi pada pidatonya Wakil Ketua Umum dari Nasdem Muhammad Ali mengatakan
menyampaikan pesan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan agar nama koalisi perubahan untuk tetap dipertahankan. Adapun hal itu sebelumnya terkait dari Demokrat yang menginginkan bahwa nama koalisi perubahan diganti karena telah partai besutan dari SBY tersebut memutuskan keluar dari koalisi. Adapun tadi dari hasil pertemuannya dikatakan dari Presiden PKS, Saiku, mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup hangat dan sangat positif. Kemudian dikatakan bahwa nantinya dari hasil ataupun suasana pertemuan tersebut akan disampaikan pada rapat Majelis Syuro yang akan dilangsungkan pekan ini. Adapun Majelis Syuro ataupun rapat Majelis Syuro itu akan menentukan sikap PKS dari dipilihnya Muhaimin Iskandar ataupun Ketua PKB tersebut jadi pendamping dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kira-kira itu sudah yang bisa saya laporkan. Pemirsa, saat ini Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar sudah tiba di markas DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta pada Selasa 12 September 2023. Berdasarkan pantauan tim Tribun News di lokasi, Anies maupun Caimin tiba sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak mengenakan baju putih. Baik Anies dan Caimin terlihat mengenakan kemeja putih dan langsung disambut hangat oleh elit PKS. Sementara itu, Anies Baswedan juga mengatakan Anies menjelaskan sebelum dia masuk ke markas PKS mengenai istilah perubahan yang ia perjuangkan bersama Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Salah satunya yang ia bawa adalah mengenai perubahan. Mereka merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan dalam penyusunan kebijakan sehingga kemajuan yang saat ini sudah dilakukan bisa diteruskan. Pemirsa, sebelum kedatangan Anies Baswedan dan juga Caimin, jajaran pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Nasdem telah tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Kedua elit partai datang bersama menumpangi mobil yang sama. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, sekira pukul 11:54 waktu Indonesia Barat, mereka yang satu mobil diantaranya ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, kemudian Ketua Fraksi Nasdem di DPR Robert Rowe, ada pula Waketum PKB Jazilul Fawait, serta Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim. Sementara itu, ada pula Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulak, menyusul kemudian Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Kehadiran mereka itu pun langsung disambut oleh pengurus DPP PKS secara hangat. Di antaranya, penyambutan dilakukan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid. Kemudian Ketua DPP PKS Muzammil dan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Mereka tampak memasuki lobi kantor DPP PKS di Jakarta Selatan pada siang hari ini. Pemirsa, pasangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini memang sudah tiba di lokasi atau markas dari PKS ini. Kunjungan tersebut
memang sudah dinantikan oleh PKS sebelum mereka menggelar musyawarah Majelis Syuro. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya bakal menerima kehadiran Caimin terlebih dahulu, baru setelahnya menggelar musyawarah Majelis Syuro. Ini merupakan kali pertama ketiga parpol dalam koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS bertemu secara formal setelah deklarasi Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar pada awal September lalu. Perlu diketahui pula pemirsa, ketika deklarasi pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu hanya dihadiri oleh PKB dan juga Nasdem, sedangkan PKS kala itu tidak hadir. Kunjungan hari ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas duet Anies dan Caimin. Salah satunya mereka akan menentukan tim pemenangan untuk kedua calon pasangan yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024. Baik, saya terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya, basis nasionalis. Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong kampret, selesai sudah. Kita song-song masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat. Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya, dan selebihnya nanti Pak Abdul Muhaimin dan Pak Anies Rashid Baswedan atau dari Nasdem yang menjawab. Silakan. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat, KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita.